Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara Sugianto dan seluruh para alim ulama, para guru, para orang tua murid, santri di bangsa yang berada. Alhamdulillah, izin Allah saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan pertemuan ini meneratkan silaturahmi kita. Bagaimana kondisi dunia saat ini, kita sudah tahu semua bahwa mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya tadi. Sejak 2019 akhir ya, kita masuk di 2000 sampai 2021, seluruh pengajian di kota itu kan berhenti karena pandemi. Dan kita rasakan tidak hanya ada yang hilang sisi ruhiyah, tetapi ternyata membawa juga dampak kehidupan pada aspek lain. Tidak usah saya ceritakan ya, Bapak Ibu lebih tahu ya, terutama sekali sampai sholat berjamaah pun dipakai cara seperti itu. Nah, mudah-mudahan pandemi ini lebih menguatkan iman kita kepada Allah, lebih menguatkan komitmen kita bahwa kita yakin ada ibrah, ada pelajaran. Salah satunya apa? Kita semakin dekat dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak kita. Saya yakin itu ibrah. Kalau saya lihat, saya kebetulan jadi kurus, karena ini proses untuk menjadi lebih baik. Jadi dulu waktu saya ke Alu Tua itu kan sangat dulu. Saya sehat alhamdulillah, hanya tidak makan goreng-gorengan. Karena usia kita kan sudah lewat 40 mau 50. Jadi sejak 40 itu tubuh kita akan tidak kuat menanggung beban daging kita. Maka atas izin dokter saya harus ketat. Makanya dari 115 itu turun jadi 82. Makanya orang tanya sekali, saya lebih muda, lebih cakep, dan ya resikonya kalau lebih cakep banyak yang mau. Jangan hanya tiba-tiba Ustaz menikah lagi, karena ini dalam proses menjadi lebih baik. Karena hari ini harus lebih baik daripada kemarin, besok lebih baik daripada hari ini. Kalau hari ini kita punya istri satu, besok lebih baik lagi. Karena harus dua, kan dua itu pilihan. Life is choice, hidup itu pilihan. Nah, berbagi bulan Ramadan ini, pertama kita lihat hadis Rasulullah. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, man faqqara sha'iman atau kama qala Rasulullah, barang siapa yang memberi buka kepada orang yang sahur, ya kan? Siapa yang memberi buka kepada orang yang sahur, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang sahur, sedikit pun tidak dikurangi dari pahala orang yang sahur. Kan begitu? Itu teorinya. Maka aneh kalau pas bulan Ramadan ini kekuatan kita untuk berbagi kurang. Harusnya lebih kuat lagi. Karena jaminan Rasul tadi, barang siapa yang memberi buka kepada orang yang sahur, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang sahur tanpa dikurangi pahala dari orang sahur sedikit. Ini luar
biasa. Atau di dalam hadis-hadis yang lain, ternyata Rasulullah itu disebutnya ajwadun nas, orang yang sangat dermawan. Begitu datang Rasulullah lebih dermawan lagi, sampai Ibnu Abbas mengatakan lebih cepat tangan Rasulullah mengeluarkan infak daripada angin yang berhembus. Karena tiap malam Rasulullah itu didatangi oleh malaikat Jibril untuk mengkaji kembali Al-Quran. Maka ideal penghafal Quran itu adalah orang-orang yang berekan. Itu tidak pernah nyambung antara orang yang soleh hablu minallah dengan yang tidak soleh secara hablu minallah. Saya perhatikan ayat-ayat di dalam Al-Quran, ternyata salah satu sifat orang yang takwa itu berekan. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Maka tidak mungkin kita jadi orang yang bertakwa kalau korek. Kan begitu ya. Korek mana lagi jeung awewe? Korek awewe. Wah, ibu jangan marah. Ini guru semua ya. Tadi saya bilang yang di ruangan ini guru dan teknik ya, karena terus ibu-ibu di rumah mohon maaf yang ikut Zoom gitu. Lalaki mah berengan ibu-ibu, hujan-hujan harta, cinta juga ingin dibagi-bagi. Betul ya? Berengan, awalnya mau korek, goreng salah seorang bulan batu. Korek. Bisa kami bilangin dengan awal ini. Soalnya ini ibu-ibu nih di Zoom segala macamnya. Oke. Nah, kira-kira berbagi itu apa saja? Kalau pada bulan Ramadan jelas berbagi harta. Berbagi harta. Karena Rasul mengatakan afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal sedekah pada bulan Ramadan. Jelas pada bulan Ramadan berbagi harta harus kuat. Walaupun sedekah itu kan tidak hanya dengan harta, bisa sedekah dengan ilmu, bisa sedekah dengan tenaga, bisa sedekah dengan doa, atau sedekah dengan amal soleh. Kan ketika ada seorang sahabat datang ke Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlul duthur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu lebih cepat mendapatkan pahala daripada kita orang-orang miskin. Kenapa? Mereka puasa, kita puasa, mereka sholat, kita sholat, tapi giliran sedekah, mereka sedekah, kita nggak bisa. Berarti kita dong yang sedikit pahalanya, kata orang-orang miskin saat itu. Kata Rasulullah, mengapa kamu mengatakan itu? Bukankah segala sesuatu itu sedekah? Takbir itu sedekah, tahmid itu sedekah, tasbih itu sedekah, sampai seseorang yang mendatangi istrinya itu adalah sedekah. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, mungkinkah seorang suami yang menumpahkan syahwat kepada istrinya itu berpahala dan itu sedekah? Rasul balik bertanya, bukankah seorang laki-laki kalau mendatangi wanita yang tidak halal dia berdosa? Demikian juga kalau dia mendatangi istrinya, dia akan mendapatkan pahala sedekah. Maka terminologinya harus dirubah. Sedekah. Maka sekarang kita jadi kenapa perempuan itu kalau menolak keinginan suami dilaknat, ya kan? Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'ti la'anat hal malaikah hatta tusbih. Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, kemudian istrinya menolak, maka dilaknatlah wanita itu sampai subuh. Itu. Kenapa? Alasan pertamanya karena dia menolak melakukan amal soleh. Bagaimana kalau laki-laki menolak ibu-ibu ini? Sepengetahuan saya nggak ada dalilnya. Kan tidak ada dalil kan? Nah, kalau tidak ada dalil kita istiqomah. Oh dalil. Sama aja ibu ngangkut, sama ngajak ke salafi, tidak ada dalil. Tapi tidak ada dalil bukan berarti tidak ada hukum. Syekh Qaradawi mengatakan ada konsep al-muwassamah, konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di mata hukum. Maka begitu suami menolak, sama dilaknat malaikat.
Bisa jadi latar belakang pertama karena saat itu tidak ada laki-laki yang menolak. Mungkin. Atau yang kedua bisa jadi kultur di Arab tidak ada perempuan yang minta duluan. Betul nggak? Sehingga tidak ada hadis itu. Begitu. Kalau di Indonesia ada nggak perempuan yang minta duluan? Banyak. Ada nggak laki-laki yang menolak? Bodoh. Aduh, mohon maaf. Nah ini ya. Jadi kalau kita lihat bulan Ramadan ini berbagi apa? Berbagi harta, sedekah. Dan mudah-mudahan Allah meringankan kita ya. Amin. Tadi saya dengar rekening Usman bin Affan di Saudi ya. Yang mudah-mudahan jadi ibrah buat kita. Nah, itu Bapak Ibu, konsep berbagi itu yang pertama, berbagi harta. Kita dianjurkan kok, bukan milik kita, betul nggak? Dan ini kita harus sadar banget bahwa apa yang kita miliki bukan milik kita, milik Allah, titipan Allah. Yakinkah kalau kita dapat uang 200 juta itu akan kita manfaatkan sendiri? Tidak mungkin. Karena Allah memberi kepada kita apa yang kita inginkan, bukan Allah memberi kepada kita apa yang kita butuhkan. Keinginan kita bisa jadi tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu ya. Dulu saya ingin jadi orang Subang, saya tidak. Makanya saya kalau datang ke Subang saya kenangan buruk. Ya, hidup harus bersama kenangan biar indah. Kalau hidup tanpa kenangan kita tidak mungkin bisa menulis cerita, menulis masa lalu. Bukan kasih roh itu adalah kenangan. Maka orang yang tidak punya kenangan itu orang yang tidak romantis. Kenangan itu kan apa? Terbangun karena kesadaran refleksi kita terhadap masa lalu. Kan sepakat ya? Biar ada sejarah mencatat siapa kita sebenarnya. Karena sejarah tidak bisa dipalsukan oleh siapa. Kan begitu. Yang penting kita memberikan yang terbaik. Ada kontribusi kita. Nah itulah. Makanya yang pertama itu berbagi harta. Yang kedua berbagi pahala. Kita juga berbagi pahala. Nggak boleh kita soleh sendiri. Ya kan? Di dalam hati sudah jelas. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'il. Barang siapa yang menunjukkan pada suatu kebaikan, maka orang itu akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Bahkan kita diancam kalau kita tidak melakukan dakwah. Kan begitu. Ini berbagi pahala. Ngajak orang itu berbagi pahala. Ingat hadis Rasulullah. Suami yang bangun tidur kemudian membangunkan istrinya. Kalau istrinya tidak bangun kemudian memerciki air di wajah istrinya, atau sebaliknya seorang istri yang bangun tidur kemudian membangunkan suami, kalau suaminya tidak bangun memercikan air di wajah istrinya, mereka itu akan dicatat sebagai orang-orang yang berzikir kepada Allah. Dan yang kedua itu berbagi pahala, semangat dakwah. Nah pada bulan Ramadan jelas ada semangat dakwah, betul deh. Nah kita harus jadi ini momen penting kita semangat dakwah. Apalagi sekarang dakwah ya luar biasa. 3 bulan pertama kita habis pengajian di Bandung, habis total, berhenti para ustaz. Ya, semua ustaz rata-rata menjadi manusia tabungan. Semua. Saya kurang lebih punya 500 dai sejauh barat. Menangis mereka itu karena di bawah yayasan kita. Tidak ada pemasukan. Di Kota Bandung terhenti 3 bulan. Ada gerakan ibu-ibu Majelis Taklim itu memberikan sumbangan buat para ustaz. Berapa lama kuatnya? Sudah lebih dari 3 bulan. Bayangin coba ya. Dakwah terhenti. Efeknya kepada para ustaz. Gitu kan? Alhamdulillah muncul Zoom. Betul nggak? Sadar bahwa dakwah terus berjalan. Betul nggak? Yang akhirnya sekarang sampai ada Zoom di Subang. Seluruh dunia kita menggunakan Zoom. Saya kemarin Zoom, ternyata ada yang dari Papua, ada yang dari Kalimantan itu Zoom.
Jadi sekarang anak pengajian pakai Zoom ya. Tapi nilai silaturahmi kedekatan hilang, betul nggak? Makanya berdoalah pada bulan Ramadan, mudah-mudahan kita ini diangkat seluruh pandemi di dunia ini. Dakwah itu berat, ya. Maka ketika kita berbagi pahala lewat dakwah ini, Bapak itu harus ingat bahwa jalan dakwah itu berat. Apa beratnya? Pertama, turut free. Dakwah itu jalannya panjang, bukan sehari 2 hari. Maka ngajak orang bisa jadi menolak, betul nggak? Jangan ngajak orang jauh, ngajak dekat aja istri itu, waduh luar biasa. Saya nggak yakin Pak kalau ibu-ibu steril dari pengaruh luar itu, termasuk istri kita. Pengaruh medsos, pengaruh TV sekarang, dan ini yang merusak iman dan akidah kita. Ya, ini dakwah. Turut ini hakikat jalan dakwah. Dakwah itu jalannya panjang, bukan sehari 2 hari. Membina kita, membina anak-anak kita di pesantren Al-Ukhwah, di SD, di SMP, di SMA, di pesantren, di SMK, itu prosesnya panjang. Maka kita butuh sabar. Yang kedua apa? Hakikat jalan dakwah. Kamratul balawal minah, banyak ujian dan tantangan. Maka tidak semua orang yang dakwah itu kuat di jalan dakwah. Kami ini. Nah, makanya ini kita sedang berbagi pahala. Apalagi kamratul balawal minah, qillatus salikin. Hakikat jalan dakwah itu apa? Qillatus salikin, sedikit sekali orang yang menampak di jalan dakwah. Sedikit, nggak banyak. Tapi yang keempat, azmul azmi, pahala itu besar, yaitu mandalalah khairin itu, atau dalam surat Fussilat yang biasa dibaca kita, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Itu Bapak Ibu sekalian, ini yang disebut dengan berbagi pahala. Jadi berbagi harta, kedua berbagi pahala. Bulan Ramadan ada lain ketika berbagi ilmu. Nah, saya nggak jelaskan para guru. Makanya kalau ngajar ke kelas itu udah nggak usah mikirin gaji, primitif kita ini. Kalau ngajar mikirin gaji, kalau kita kerja mikirin gaji itu apa? Primitif. Ingat, gaji nggak usah dipikirkan, nanti ditransfer. Mikirin gaji itu primitif. Di sini saya gaji ditransfer, nggak usah tanda tangan kan? Berbagi ilmu, waduh. Saya datang ke sini kan silaturahmi sama Ustaz Adre. Ya, kami masuk di kupangan di sepaku kupangan bisa. Ngaji kan antara ngaji dulu, mondok menjero anggaran dan ini. Kenapa? Proses kita berbagi ilmu. Kalau kita nggak semangat membagi ilmu, luar biasa. Dan mencari ilmu itu kan apa? Berat. Orang yang merasakan betul ketika mencari ilmu itu susah, maka dia akan mudah memberi ilmu. Maka kalau ada guru korek narik ilmu, bisa jadi tak betul kuliah itu benar. Sebab yang saya rasakan itu, yang mohon maaf ya, alhamdulillah saya setelah tamat, kan kalau belum S3 belum tamat, ya kan? Yang saya rasakan ternyata semakin kita susah mencari ilmu, semakin mudah untuk mengeluarkan ilmu. Gak tahu, itu yang saya rasakan. Dan saya disiplin. Ketika saya kuliah itu, walaupun nggak ada dosen, saya tetap di kelas. Di kelas atau ke perpustakaan, pulang sesuai jadwal kuliah. Mungkin, wow, saya udah S3 begitu kuliah. Gak tahu di sini. Kalau udah kurang, guru teh atau deh. Nggak ada dosen, oh iya dosen, alhamdulillah baik. Bisa jadi guru nanti itu. Kayaknya tenaganya nanti rapat, yes. Makanya metode yang paling baik itu apa ketika mengajar supaya mudah berbagi ilmu? Ikhlas. Betul nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu guru silakan rasakan betul. Kurang teh lagi udah kurang, betul nggak? Tapi begitu anak ini soleh, yang bangga siapa? Seluruh makhluk Allah bangga dengan anak soleh, betul nggak? Itu berbagi ilmu itu.
Makanya keikhlasan yang akan mengantarkan anak mendapatkan ilmu sempurna. Udah batu, buah-buah bayaran tentara itu. Udah mau masuk ke protes ke sekolah betul tidak? Lu bisa nyalahin guru betul. Tapi dengan hati yang ikhlas insya Allah menolong kita. Jangan berpikir yang lain ketika kita memberikan ilmu sama anak-anak kita dengan keikhlasan. Bisi budak teh saya dirubah karena kita kurang ikhlas. Betul, tidak ikhlas mah susah Bapak Ibu. Ya, ilmu yang paling tinggi kan keikhlasan. Ya, dirasakan? Coba, bentar nih sekarang. Coba. Ikhlas itu. Makanya ibadah saum itu kan ibadah ikhlas. Kalau bapaknya tahu, susah disusupi dengan riak saum itu, kecuali kalau diomongkan. Dengan kata para ulama begitu, kalau kita ngomong saum itu disusupi riak, hati-hati. Nah itu Bapak Ibu. Nah makanya berbagi ilmu. Orang bisa berbagi ilmu dengan baik itu karena dia menyadari kok dia tidak mau mempersulit orang, kan gitu. Saya punya kawan dulu waktu kuliah di S1 itu tunanetra, sekarang sudah almarhum. Luar biasa ya. Saya semangat belajar dengan dia. Jago main catur, aneh kan? Asli catur biasa. Main pingpong biasa. Membedakan uang udah biasa. Yang saya salut itu membedakan akwar. Saya salut. Bukan ibu-ibunya itu bener. Yang apa dari akwar itu kan ayah gelis, sebenarnya ayah gelis, ayah mau gelis, tapi nggak ada yang tahu makan nasi takdir. Ayah mau gelis, ayah mau gelis, semua gelis. Saya ini dia sudah haji betulan, dia haji itu udah raja dan kalau tidak salah hampir 10 juz ya habis itu. Dan bulu-bulu marok itu atas diacak-acak lagi. Bulu-bulu marok itu lantas lah. Nah yang paling saya salut itu kan saya nanti di sekolah mengajar kampus deh. Min, makan dulu, yuk, abi diri dulu. Dengan apa makan? Inovasi kayak sengaja dia, dikebut siap. Anak dia udah kita, nanya, juragan, ngalangku, istri, aku mau jadi lupa. Cici nggak jadi terkini, menang cici, beda, lumpang mau tulis. Nulis mah ayam hawa, pemborong kurang, sana boleh gak cici? Aura itu aura. Dan yang saya salut kedua itu, ini beliau tuh motivasi saya mencari ilmu, selama kuliah asli emang tidak bisa nyontek itu loh. Saya belajar bagaimana supaya tidak nyontek itu dia. Nyontek dia. Betul? Dia tidak nyontek. Apa nyontek hanya dengan melihat, mendengar nyontek tidak? Nyontek juga. Kerja hari melihat ada dia tidak bisa melihat, mendengar pun nggak mau deh. Kemudian saya nyontek ke orang terus kita masih bisa nyari ke orang lain ada ngene. Dia udah pernah. Tuh biasa. Dan membuat kita semangat untuk berbagi ilmu dengan dia ini. Kan tugas-tugas kuliah itu banyak, membuat makalah, betul kan? Kemudian membaca. Saya tidak semacam. Oh siap, kang macakan. Aduh, direkam kan berbagi ilmu. Saya membaca terus, karena cici. Saya lebih tahu dulu itu karena baca dia. Sekarang belajar apa? Dulu ya ilmu alamiah dasar. Siap, Pak baca dulu. Siap.
saya baca Soki dari masyarakat mau baca karena sudah haji dan yang selalu apa hobi nonton PSI ini aneh itu Piala Dunia waktu Maradona pakai tangan itu sana dia cetakan Tuhan Maradona nonton langsung aja halus kalau Messi main di Siliwangi dia datang ke Siliwangi bayangin coba hebat ya? Saya sebagai penasihat botak membotok tanpa sampai sekarang belum pernah saya masuk stadion saya penasihat botak membotok tanpa itu Jawa Barat diangkat sampai hari kiamat kata ini dan teman kita ini yang tunanya datang ke Siliwangi dan gratis luar biasa. Awal-awal saya ditanya tiket, begitu mau masuk tiket ya namanya gitu saya aja nanti tiket nonton penonton ayo mah pendengar pendengar rumahnya pendengar radio orang tua pakai tiket ayo pendengar semangat saya dididik dia belajar dari dia semangat memberi ilmu berbagi ilmu makanya ingat ancamannya apa kalau orang ditanya suatu ilmu kemudian menutupinya betul nggak uljima dia akan dilemparkan di dalam neraka tongkoret jadi guru Bapak Abi benar kok sodako buat kita mengatakan si atoh bukan beli bodoh kurang ayo nama sodako ada siapa ulama yang berkali-kali itu ya sampai akhirnya jadi ulama besar bukan ceritanya itu makanya kok kesel Bapak Ibu kurang guru lamun budak barawang teh itu sodako kesabaran itu tidak membodoh sodako harta sodako pahala sodako ilmu betul yang terakhir sodako cinta berbagi cinta kan konotasinya kalau berbagi cinta tadi bukan berbagi cinta itu apa? Perhatian pembelaan betul tidak? Kebersamaan itu coba lihat dalilnya berbagi cinta coba lihat tadi sini la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi kan berbagi cinta itu tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri sendiri itu berbagi cinta air nyandung tok dulu wah poligami mah berat bu nggak usah dipikirkan nah tuh ibu-ibu malah berat pak berat yang misalkan kurang jangan biasa ribu betul tidak? Hiji ribu, dua ribu menit ribu apa ribu sama ya ribu guru semua saya ada guru mandi sih berbagi cinta itu apa maksudnya? Kita harus lebih memperhatikan saudara kita betul nggak kalau di tengah pandemi seperti sekarang ini Bapak Ibu coba berangkat ke daerah-daerah saya keliling ke Garut, ke Subang sekarang sampai gini-gini saya lihat situasi luar biasa Bapak Ibu ngeri ekonomi aduh habis saya kemarin sengaja saya beli apa bawang putih yang apa itu bawang putih tunggal ya bawang putih lanang
itu di salah satu pasar ternyata jadi naik mahal. Kenapa? Karena dari Jawa tersendat di awal-awal Covid. Waktu Covid kan barang naik. Kalau permintaan banyak kan barang naik kan dikirim ke permintaan. Nah di sini kita harus berbagi cinta, perhatian, memperhatikan saudara-saudara kita. Makanya kenapa ada bahasa empati? Rasulullah itu kan empati sekali. Kalau kita tidak mampu untuk memberikan cinta, ya, jangan pernah kita mencela. Kan begitu. Kalau kita tidak bisa mencintai, kita jangan mencaci. Begitu. Betul kan, Pak? Jadi kita kadang-kadang ikut mencaci. Suudzon, apalagi ke suami suudzon, dosa besar. Hidup suami dari dulu, disuudzon oleh Papa gimana? Jadi saling salah. Punya salah kita. Video call. Sampai kalau ada seorang guru di Al-Quwah dikitukan bukan majikan kesuhargaan gitu. Ibu-ibu tolong ya, kalau ibu-ibu tanya kesalahan kita, ibu tahunya. Itu bapak guru pernah merasakan itu kan mau majikan. Tolong dijawab. Orang lain harta martabat jiwa. Kalau pengen video kok apa itu atau kesel? Makanya bapak gimana? Orang beriman jawab dengan pendekatan iman mental transendental. Pak gimana? Ayah, abi di mana? Di bumi Allah. Pendekatan kesolehan paripurna. Tulisan salah, malah ikat rokib. Karena uang barang di malaikat. Terobel PAW begini. Jadi nah ayah menikmati alam. Tapi kade itu pembohongan, itu tidak. Suntek kakak kedua kita bawa. Bapak sekarang bersama siapa? Hamba Allah. Aduh, ini bahaya. Ini bapak ibu ya. Berbagi cinta itu perhatian kita, mengerti empati kepada saudara kita sebagai imam dalam sholat. Kan dianjurkan untuk mencintai makmum, empati kepada makmum, betul nggak? Ingat jangan egois ketika imam. Di belakang ada orang tua, orang sakit, ada anak-anak, betul nggak? Itu empati. Mentakan imam mencepat yang mencintai jamaah. Makanya jamaah kayak orang sebut kayak kamu tren. Pengalaman saya lupa Jumat di Batu, tidak sampai mobil Batu. Tapi lupa. Wow, harus baterai kenapa betul ya, ibu cintai suami kita. Nah, bapak, apa yang menghilangkan cinta? Coba, dusta. Jangan pernah berbohong kepada istri kita, karena itu akan menghilangkan cinta. Jangan pernah berbohong kepada rakyat, karena rakyat tidak akan mencintai pemimpin. Karena ingat, dusta itu akan menghanguskan cinta. Punten ibu-ibu atau pengkari guru musyawarah, saya yakin soalnya, insya Allah. Acungkan tangan ibu yang belum pernah berbohong kepada suami. Kayak bapak-bapak, terus ditanya. Kadang-kadang ini ya, ini mohon maaf, kita kadang-kadang lebih percaya ke orang lain daripada percaya kepada, mohon maaf, suami kita, betul nggak? Saya tanya ibu-ibu ini, kalau ibu-ibu membaca WA di HP suami kita, tulisannya begini, ya, aku tunggu di tempat biasa, aku rindu kamu. Kira-kira ibu-ibu percaya kepada yang ngirim WA itu atau percaya kepada suami? Susah kan? Padahal kita sudah gaul lama dengan suami kita. Kenapa kepercayaan kemudian hilang dari gara WA itu?
Jangan-jangan itu ada rekayasa globalis untuk menghancurkan cinta umat. Sepakat ibu-ibu? Ini tong percaya kawe. Apa? Ya banyak kesalahan. Jujur. Jangan dusta. Namun cici naik berdusta, ngomong. Ini banyak kesalahan. Iya mau WA, tibu ngaweka. Ini saya salut ya, waktu saya masih pegang acara rumah khusus aku di FGRM zaman dulu, ada seorang istri yang sangat husnuzon kepada suaminya. Kita masalah hati, husnuzon. Dia nangis ke saya di depan saya, konsultasi karena tentang suami. Ustaz, suami saya tidak normal. Kenapa itu tidak normal? Sudah Ustaz ini mah Nabi Lut. Masih mau kemana teh? Oh ngikut Ustaz, ikut Nabi Lut yang saya tidak sangka. Astagfirullahaladzim, Allah. Ustaz. Gitu lah si bapak mah normal. Tahu Ustaz, hati-hati bisa hati-hati. Si ibu ceritakan. Abi teh Ustaz lagi ngejemur pakaian di atas. Orang kaya Pak. Terus dia nggak tahu kalau saya teh lagi ngejemur di atas. Disangkanya saya lagi warung. Istri suami saya nelfon itu di tangga. Nggak kalau saya di atas. Itu Ustaz sayangan. Ya kamu di mana? Aku rindu kamu. Kata suami saya ada usaha, dia mau pingsan, terjadi pingsan. Itu usaha. Terus gimana ibu? Saya mesra banget. Itu belum pernah diceritakan buat saya mesra seperti itu. Saya mau marah, tapi kan nggak boleh marah sama suami saya. Terus setelah itu saya tahan amarah, saya kuatkan diri saya dan suami saya. Kemudian kaget waktu tahu bahwa saya turun dari atas, langsung dia berhenti menelponnya. Saya mau pura-pura tidak dengar aja Ustaz. Besoknya saya buka HP-nya, ternyata tulisannya dari Asep. Bukan deh Ustaz. Masih bete sore apa dong? Husnuzon saya dengan waspada pekerjaan. Ibu yakin dia Asep? Bukan Asep, bicaranya di intim, imas, dengan ditulis Asep. Ustaz tak syukur dong masalahnya. Kurang mematahkan, dianggap syukur dong. Yang salah kritik itu cek aja ada nyanyi kata-kata usaha aku benar kata saya salah itu duka tapi baik kayaknya itu dia mah tidak mau syukur hebat kan? Makanya bapak lapor bokor kabar ngomong sama majikan kalau di bokor itu ngomong sama majikan bapak rasa kawe rumah supaya bapak bisa gimana lalu bisa ngomong cici nggak urusan poligami malah karena materi kawani mulai kawani cici sepakat saya ceramah nih mohon maaf luar biasa seorang istri yang mengerti pada suami
saya mau khutbah nikah misalnya, ternyata bukan khutbah nikah, jadi hikmah nikah pengajian setelah pernikahan di salah satu hotel berbintang di Bandung. Begitu saya mau ceramah, bisa ceramah siap, saya datang, bisa makan dulu, udah makan, tiba-tiba datang pengantinnya, perempuannya 2 aja, saya kaget. Di pelaminan tuh datang 2, yang satu, yang laki-lakinya 1. Saya tanya, ini sekaligus nikah 2? Bukan, Ustaz. Pengantin sebelah kanan, sebelah kiri istrinya. Poligami umur. Subhanallah. Allahu Akbar. Saya tadinya mau ceramah 1 jam, jadi setengah jam. Kabin banget. Asli itu saya langsung sedih. Aing teh Ustaz ceramah kemana-mana, lalu ke pamajikan teuing kayak musibah mati. Habis ceramah setengah jam itu saya nanya sama si ibunya, ibu punten Bu Haji, ini asli nih mohon Pak Ustaz, tersedih Bu Haji, tersedih. Pertanyaan saya itu, apa kata si Bu Hajinya? Mengapa saya harus sedih sedang membahagiakan suami? Itu kata-kata beliau, bagaimana saya harus sedih? Saya sedang membahagiakan suami. Bukankah ibadah istri yang paling tinggi adalah membahagiakan hatinya suami? Allah. Saya kalah 2-0, tapi bisa kita bisa kita mencintakan wanita seperti itu? Berbagi cinta yang melemah dia. Sekali deh, ibu hari mengirim os di mana? Di mana ya misalnya? 2-0 saya hari ibu interaksi dengan Quran. Jajal itu abi harus bagaimana? Abi lah bisa. Abi teh cenah kamari mah di juz terus di sunat. Hafal lu mumun pantes. Pantesan pemajikan Hans. Cari kesimpulan saya terus mandi sami, sekali sami. Kata-kata yang saya garis bawahi itu Pak, bagaimana saya harus sedih, saya sedang membahagiakan suami, itu berbagi cinta. Makanya ini berbagi cinta, kita mau istri minta anak, tong ribu, tong gandeng, tong ribu, tenang kaya pemajikan ulang, surga. Sepakat ibu-ibu? Kamu pemajikan hayang minta anak, orang surga. Kenalan mah, jalan-jalan ke Bandung, surga. Anda, untuk dia, kayak jalan-jalan Pak, sabar kilo, lain diantar. Semua wanita soleha itu menyiapkan sarana agar suaminya masuk surga. Salah satunya lomba komentar. Sepakat Bapak Ibu? Makanya sekali lagi ya, yang paling susah itu berbagi cinta. Cinta itu untuk kawin Pak, tapi bagaimana kita bisa empati, membantu orang, betul tidak? Itu. Saya banyak bertemu dengan orang-orang aneh, tapi luar biasa soleh. Aneh di sini artinya hidup di luar kebiasaan manusia biasa, tapi mereka jadi inspirasi buat kita. Ini cinta seorang kakek-kakek di satu kota kepada korban. Saya ketemu langsung dengan kakek itu. Suatu waktu dia menyerahkan uang 3 kresek, 1 kresek penuh kepada saya. Ustaz, aku yang korban. Kita kudu
Ustaz kemana aki ke alam surga awas. Aki cahaya masuk surga. Di mana? Iya, cara beli aki di keresek begitu saya ada 5 juta. Buat apa? Sau begitu pakai decak makan kurban kayak mereka budak hati. Dengan kurban yang aki lakukan, kayak mereka jangan kata tangan, aki macam dia harus Allah. Saya itu 5 juta. Beli 2 kambing. Setelah kurban, beliau meninggal dunia. Cinta beliau kepada aki yatim itu luar biasa. Kunaon aki cetek kurban mereka budak yatim. Apa sahur Kanjeng Nabi? Orang-orang yang mengurus anak yatim bersama aku di surga nanti itu cek Nabi Ustaz. Tak aki mak yatim tunggu ibadah Ustaz. Ustaz mau besar pahala atau pikiran. Jadi itu berbagi cinta, betul? Nah, makanya mudah-mudahan Ramadan ini peluang kita untuk sama-sama berbagi indahnya, berbagi harta indahnya, berbagi amal soleh, pahala, berbagi ilmu dan berbagi cinta. Saya titip sama ibu bapak sekalian, kita diberi amanah ngajar di pesantren ini adalah sarana kita untuk merengkuh amal soleh setiap saat. Dan saya yakin ini adalah peluang terbaik yang Allah berikan buat kita. Ini adalah sarana terbaik yang Allah sediakan buat kita. Maka kita harus sama-sama mengukur ya kekuatan diri kita untuk meraih itu. Jangan pernah kita suzon kepada orang lain. Jangan pernah kita dengki kepada orang lain, karena itu yang akan menghembuskan cinta kita. Itu saja barangkali Ustaz yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang pantas disampaikan, kurang enak didengar, dan saya mohon maaf tadi telat Ustaz mau masuk ke jalan tol ternyata kartunya bermasalah gitu. Jadi kartu tol jalan biasa. Itulah takdir Allah. Ya, bahwa ingat kita hidup di antara takdir, maka jangan pernah kita mundur, jangan pernah kita bingung, jalani hidup. Insya Allah Allah memberikan yang terbaik. Jangan pernah kita benci pada siapapun. Kalau kita tidak bisa mencintai, jangan pernah mencaci. Cukup segitu Bapak Guru. Mungkin dilanjutkan dengan materi yang lain. Saya mau berasyifat, tapi mobil asyifat belum ada. Ya, mungkin lagi keluar sebentar. Cukup segitu? Tidak ada pertanyaan kan? Saya kira jangan ada pertanyaan. Saya kalau ketemu dengan guru, aduh subhanallah, cita-cita saya itu jadi guru SD, cita-cita, malah dikasih jadi dosen oleh Allah. Itu cita-cita saya yang jadi guru SD. Makanya pun saya kalau lihat guru SD itu luar biasa, guru SMK itu. Kenapa? Itu cita-cita saya. Sekarang saya jadi dosen, jadi di luar cita-cita. Itu begitu Bapak Ibu. Semangat Pak. Kapan dibuka kelas? Tatap muka sudah ada aturan di Subang? Alhamdulillah. Kapan? Ramadan? Ramadan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar ya. Tetap protokol kesehatan dijaga. Kita tetap menggunakan protokol kesehatan yang kuat. Insyaallah mudah-mudahan berkah bagi kita semua. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum